Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang menjadikan miskin karena kamu tamak. Tamak itu ingin. Jadi coba misalnya kita punya uang 1 juta per bulan, mampu 1 juta, terus mondok yang 1 bulan 200.000, kan kita kaya karena mampunya 1 juta, mondok hanya 200.000. Tapi kalau punya uang 1 miliar tapi ingin sesuatu yang nilainya 2 miliar, maka agak kesampaian. Jika kalau dalam ilmu tasawuf itu yang menjadikan kamu miskin itu ya keinginan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sangat saya hormati Profesor Dr. Purwo Santoso selaku Rektor UNU. Di sini ada pernah mas-mas saya, ada Profesor Yani, ada Mas Aris, ada teman-teman, ada Mas Mustafid, semua yang saya hormati. Saya mohon maaf atas keterlambatan karena saya masih sekolah tadi, masih mengikuti sekolah. Jamnya mengharus tadi jam 9. Mengenai ilmu manfaat itu kita mengikuti ya tradisi ulama-ulama dulu. Itu kalau pakai standar dengar makna indikator atau indikasi, itu adalah dimulai dari kita legowo dengan faham-faham atau dengan satu harapan. Saya punya sekian contoh bahwa agama ini limangkana yarjuwaha wal yawmal akhir. Agama ini bagi yang selalu berpengharapan. Jadi misalnya ada orang fasik atau sedang salah atau sedang goblok, sedang tidak pinter, itu kita harus membahasakan sedang itu ya mutalabbis bitil kalfilah atau mutalabbis bitil kalfalah. Ini penting sebagai mukaddimah karena awal kerusakan agama ini dimulai dari gerakan-gerakan yang mudah mengkafirkan kelompok lain, sehingga ini memutus harapan. Jadi saya mohon kepada Bapak Profesor, Bapak semualah yang terlibat dalam pendidikan itu, terutama ini menyemaikan harapan. Orang yang sekarang sedang jatuh bisa saja suatu saat bangkit, yang sedang fasik bisa saja suatu saat soleh. Sehingga agama ini diperuntukkan limangkana yarjuwaha wal yawmal akhir, bagi yang selalu berpengharapan. Sehingga agama ini tidak boleh main vonis mengkafirkan orang lain, terus kemudian menganggap kelompok lain tidak termasuk Islam, itu tidak boleh. Sebab itu ciri khas ahli sunnah wal jamaah yang diimplementasikan akidah NU di Indonesia, atau kalau dalam bahasa PBNU itu sudah ahli sunnah masih ditambahi an-nahdiyah. Itu dimulai dari apa sih? Itu dimulai apa? Yang tidak mudah mengkafirkan orang lain. Karena sekali gerakan ini itu tumbuh dan kita masuk ke situ, maka orang Islam itu otomatis berkurang, karena yang hakikatnya masih muslim kita anggap kafir. Yang hakikatnya suatu saat tobat kita vonis atau kita statuskan, kita stigmasi sebagai orang yang jelek, sehingga nggak ada harapan lain lagi untuk baik. Sebab itu pengajian ini atau ngaji ini saya mulai dari ciri khas mazhab ahli sunnah wal jamaah tentang ilmu manfaat. Ilmu manfaat itu ilmu yang orang itu selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Limangkana yarjuwaha wal yawmal akhir. Saya beri beberapa contoh masail fikih. Ada orang misalnya mati bunuh diri atau mati karena minum oplosan. Itu di Syarhun Nawawi, syarah hadis Nawawi ketika mensarai Sahih Muslim. Gimana hukumnya orang yang mati karena oplosan atau karena bunuh diri? Sebagian ulama mengatakan jangan datangi jenazahnya, sebagai hukuman biar nggak ada lagi yang mati bunuh diri. Ada ulama yang berpendapat tetap kiai itu datang, karena bunuh diri itu sudah salah, dan kalau kiai-kiai tidak datang maka ditakutkan ada kefiah baru dalam mengelola jenazah, dan itu lebih bahaya. Misalnya ada orang mati oplosan karena orang-orang soleh tidak datang, kemudian komunitas mereka bikin satu tradisi baru dalam memakamkan jenazah, misalnya didusi arak, terus
mayitnya hidup nongetan atau dimakamkan begitu saja. Sebab itu pertanyaannya, lalu gimana? Ya al-maisur la yasqutu bil ma'zur, kita harus datang, setidaknya kita tetap mendatangi syariat Islam yang dalam mengelola jenazah dimakamkan secara benar, dimandikan secara benar, disolatkan secara apa? Nah, artinya begini, kita datang ini sebetulnya bukan bentuk penghormatan ke orang fasik, tapi bentuk mengawal syariat Islam supaya tetap berjalan meskipun sedang mengelola orang apa? Fasik. Jadi ini penting sekali saya utarakan supaya legowo kita sebagai pemandu ilmu atau pemandu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan urusan seneng dan tidak seneng, tapi kita ngawal syariat Islam ini kita. Caranya apa? Ya tadi selalu berpengharapan di mangkana arjuwa wal jamaah. Kalau tadi dikatakan Pak Rektor misalnya susah menerapkan pesantren di kampus, tapi jangan pernah putus harapan. Al-Azhar itu ya kampus, tapi tradisinya pesantren. Di situ ada ijazah toreko, ada ijazah cara menghafal Quran secara benar, tapi tetap tradisinya itu kampus. Nah, saya memulai makalah ini dengan buku yang jenengan baca semua, yang jenengan bawa, nanti tak baca secara urut sebagian yang pokok-pokok. Saya mulai dengan ilmu manfaat itu, ilmu yang kayak apa? Saya akan berpendapat ilmu yang selalu memberi kita harapan. Jadi agama ini kata Allah liman kana yarjuha wal yaumal akhir, bagi selalu yang punya. Ketika Sayyidina Umar ditanya ibadah paling baik itu gimana? Intidharul farad, selalu menunggu harapan, menunggu suatu saat ada kebaikan, ada hari yang lebih baik. Nah, itu dimulai dari mana? Dimulai misalnya seorang bapak yang awam, yang mungkin lugu atau bodoh selalu bilang lek koyo bapak, akhirnya anaknya sekolah dan lebih baik. Ada orang yang nyuwun sewu mungkin dia maling atau copet atau apa, kalau ngandani anaknya bapak tok sing nglakoni ning penjara, kowe aja sampai nasibmu koyo bapak. Dan dari harapan seorang bapak yang terpidana ini kemudian lahirlah anak-anak yang soleh. Ketika orang-orang kafir Mekah yang sangat sadis kepada Rasulullah SAW itu sampai Malakul Jibal itu enggak tega, terus menawarkan, ya Rasulullah, hari ini saya diutus Allah untuk apa? Untuk menghancurkan orang-orang Mekah yang mengusir engkau, yang menyakiti engkau. Tapi kata Nabi, jangan. Asallahu ayyukhrija min aslabihim ma ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Mungkin bapaknya kafir, tapi saya berharap nanti anak-anaknya menjadi mukmin. Jadi orang yang kafir saja Nabi tidak butuh harapan. Ini bukti itu ada di hadis sahih di Bukhari. Dan betul, Abu Lahab punya putri namanya Durrah, ada yang baca Darrah, itu mukminah sholihah. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah, ini termasuk sahabiyun jalilun. Jadi agama ini digerakkan oleh harapan, liman kana yarju. Bahkan ketika bapaknya belum, kan banyak sekarang di Indonesia. Banyak di Indonesia itu orang yang nggak bisa baca Quran, anaknya kafir. Dimulai dari mana? Dimulai dari sebuah apa? Harapan, liman kana yarju wal yaumal akhir. Sebab itu dalam sebuah kitab Jami'u Ushulil Auliya, kitab tentang para wali, itu Abdul Hasan As-Sadili pernah mimpi. Di situ ketemu Nabi Nuh dan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Itu Nabi Nuh digojlok begini sama Nabi Muhammad. Andaikan Nabi Nuh tahu bahwa dalam tubuh orang kafir bisa saja ada sperma nasamah namanya kalau dalam bahasa Arab, yang suatu saat ini jadi mukmin. Misalnya Abu Jahal, ternyata dia menyimpan nasamah, yaitu nanti jadinya ada Ikrimah bin Abi Jahal. Mungkin buyut-buyut kita, orang-orang di negara-negara Eropa, mungkin banyak yang mbah-mbahnya kafir, atau yang karuan ya di Arab. Di Arab itu banyak orang kafir yang karuan di kitab itu Abu Jahal punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Darrah. Andai kan Nabi Nuh tahu bahwa orang-orang kafir yang beliau pasutkan itu mati, padahal di
tubuh mereka tersimpan nasamatan mukminah, bisa saja tersimpan calon-calon orang mukmin, maka mada'a ala qaumin, maka tidak akan masukkan kaumnya. Artinya apa? Kenapa Nabi Nuh yang termasuk ulul azmi akhirnya syariatnya Nabi Nuh tak menjadi syariat kita? Karena syariat kita tidak boleh robbila tazar alal ardi minal kafirina daya. Karena yang sedang bodoh bisa saja di situ tersimpan calon-calon profesor, calon-calon doktor, calon-calon ulama, padahal bapaknya awam atau lugu. Maka Bapak Purwo, Pak Profesor Purwo, saya pernah ketemu profesor juga di Jogja, cerita, Gus, sebenarnya saya dengan bapak saya itu entah pinter mana. Kok sampai cerita gitu? Ya, bapak saya ini petani udon, punya anak profesor. Saya profesor, anak saya naik SMP saja kesulitan. Biasanya ini pinter siapa? Makanya cerita yang favorit di Basiber, agaknya Mbah Mun itu. Ada orang awam, duduk, punya anak alim alama. Setelah punya anak alim alama ini, anaknya ini punya pondok besar itu. Ya rata-rata santri itu kultus, anaknya saja sealim ini apalagi bapaknya. Suatu saat bapaknya ke situ, sholatnya ya ada bener, wudunya ada bener, santri itu masih bisa mentakwil ini mungkin jadab itu bahasa khusus pondok, mungkin punya perilaku khusus loh, yang sudah terbebas dari syariat. Suatu saat bapaknya ini kencing dekat musola, jadi sudah agak bisa ditakwil. Wah ini kali ini bodoh betul ya. Singkat cerita si santri memberanikan diri matur kiainya, Pak Yai, saya ini kecewa. Dulu saya kira bapak anda lebih pintar dibanding anda, karena anda alim betul. Ternyata bapak anda ini bodoh. Terus kata sang kiai tadi, ora cung, bapakku itu pintar, sing bodoh itu mbahku. Kenapa bapak jenengan pintar? Karena memutuskan punya keputusan terbaik dalam hidupnya, yaitu saya dipondokkan, akhirnya saya jadi orang alim. Nak mbahku bodoh, berkora tau mondokno. Artinya apa? Generasi bodoh itu bisa diakhiri. Maka sebetulnya seorang yang bodoh itu ya sedang bodoh. Bisa saja di sini menyimpan tadi nasamatan sing mukminatan, nasamatan alimatan, nasamatan sing mu'jibatan. Sehingga kalau dalam ngaji nahwu, ini juga orang-orang ulu juga harus ngaji nahwu. Bahasa nahwu itu manusia itu berstatus seperti isim fa'il. Isim fa'il itu kalau fasikun berarti sedang fase, bukan permanen fase. Seperti kita misalnya mungkin kita sholihun, ya sebetulnya sedang soleh, bisa saja kita su'ul khotimah, sehingga tetap disuruh berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Lalu gerakan-gerakan ekstremis itu tidak mau belajar seperti ini. Kayak apa dulu Abi Sufyan musuhi Kanjeng Nabi, tapi akhirnya mukmin. Semua perang orang kafir itu dipimpin Abi Sufyan. Dulu ketika Nabi orang Islam kalah di perang Uhud, panglimanya orang kafir itu Wahsy, Khalid bin Walid. Tapi akhirnya Khalid bin Walid masuk Islam. Orang yang paling biadab di perang Uhud itu Wahsy, yaitu yang membunuh Sayyid Hamzah, juga akhirnya Islam. Maka ilmu nahwu itu penting, berarti fasikun ya terjemahannya sebetulnya sedang fase, bukan berstatus fase, bukan berstatus permanen fase. Sehingga itu dipelajari oleh ulama-ulama. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu ada harapan. Maka saya mohon, misalnya Universitas Endo yang di Jogja, misalnya masih kecil ya berharap lebih besar, misalnya kurang baik berharap akan lebih baik. Pokoknya hasil itu jangan sampai orang itu tidak punya harapan. Maka kata Sayyidina Umar, afdhalul ibadah intidharul farad. Ibadah terbaik adalah selalu punya apa? Harapan, dan berharap hari esok lebih baik, hari esok lebih baik. Dan awal dari kesalahan kita bermadzhab adalah madhab yang takfiri, yang memutus harapan. Ya, karena maknanya mengkafirkan itu berarti menutup orang lain dari rahmatnya Allah. Karena maknanya kafir itu penutup. Sehingga dalam sebagian bahasa Arab, petani itu bahasa Arabnya kufar, karena maknanya itu penutup biji-bijian di tanah. Jadi bahasa kafir itu, makanya bahasa kafir kadang dipakai lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum. Kenapa dikatakan kafartum? Karena menutupi nikmat yang diberikan Allah ke dia, pengingkar nikmat. Sehingga bandingannya kafartum dengan apa? Syakartum. Nabi Sulaiman juga pernah bilang,
Hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru apa. Jadi punya bahasa kafir itu tidak mesti seru keluar dari Islam itu tidak. Bahasa kafir itu bisa pengingkaran terhadap apa? Nikmat atau pengingkaran terhadap anugerah Allah juga disebut kafir. Karena bandingannya itu syukur sama apa? Kufur. Nah kadang perbandingan itu ekstrim, yaitu mukmin dan kafir. Nah ngaji ini memang saya mulai dengan rumus yang agak jelimet, tapi ini akan menjadi panduan untuk Nahdlatul Ulama, juga untuk para akademisi di kampus, bahwa semuanya itu dimulai dari harapan. Dulu kita dijajah Belanda 350 tahun, dan masyarakat kita zaman itu sangat terbelakang. Wong penjajah itu buruk, sudah buruk, kafir. Orang-orang tua kita nyeluk Belanda itu dorong. Wong penjajah berdugang dorong. Mungkin andaikan saat itu ada pakar sudah putus asa. Bagaimana bisa menggerakkan masyarakat yang saking bodohnya itu penjajah dipanggil dorong. Kayak apa susahnya pas itu? Kita ini bisa menggerakkan masyarakat itu kalau punya kesadaran melawan. Kok kesadaran melawan? Nganggep penjajah ini tuannya, majikannya. Kamu bisa mendidik orang melakukan perlawanan dengan cara berpikir seperti itu. Kayak apa? Tapi para pejuang kita, para ulama kita, para kiai kita tidak berhenti ada saja celah untuk mendidik mereka supaya mau melakukan perlawanan. Padahal saking lucunya, wong penjajah kok diundang dong. Kayak apa? Susahnya apa? Tapi barokahnya punya harapan, bergerak, kemudian akhirnya kita jadi merdeka. Orang-orang desa yang jadi buruh, gara-gara jadi buruh lama, roh enake wong sugih, duwe akeh, rumahnya AC nan kulkasan, terus punya harapan, muga-muga anakku ora kaya aku. Periode anak sudah jadi orang yang tidak buruh. Banyak orang yang buta huruf, periode anak cucu sudah hafal Quran. Banyak orang yang nggak tamat SD, periode anak sudah dosen. Makanya PR kita setelah kita jadi anaknya orang awam, jadi dosen, jadi doktor, apa kita setelah jadi doktor bisa lebih baik? Nah ini PR. Jadi ilmu manfaat itu dimulai dari cara berpikir, itu selalu punya. Makanya kalau dalam balaghah, di balaghah pesantren, kenapa Nabi Adam itu ditobati Allah? Padahal salahnya sama-sama salah. Iblis ya salah, melanggar perintah Allah. Adam juga salah, melanggar perintah Allah. Karena Nabi Adam itu bukan salah permanen, tapi sedang salah. Yaitu Allah membahasakan wa aso adamu robbahu fahuwa. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada bahasa status, ada bahasa sedang. Misalnya begini, saya ini kan tidak penjahit. Saya ulang lagi, saya ini tidak penjahit. Terus pas Pak Rektor main ke rumah saya pas jahit sarung. Itu mesti bahasanya ro'aituhu yaqutu sauban atau ro'aituhu khata sauban. Saya melihat Gus Bahak sedang menjahit. Sedang menjahit ya sudah sedang menjahit, tapi saya tetap tidak penjahit. Adam itu hanya dibahasakan Allah wa aso adamu rabbahu fahuwa. Itu sama dengan bahasa khata fulanun at-tauba. Ada orang menjahit baju. Ya sudah menjahit saja, tapi tidak penjahit. Jadi tidak boleh kamu bahasakan Adam itu pendosa, tapi sedang dosa. Nah, ilmu-ilmu seperti ini mulai hilang karena orang itu lebih menganalisis, nuruti pikirannya, khayalnya daripada mengikuti kaidah. Padahal kalau dalam kaidah seperti yang saya utarakan tadi, bahasa fasik itu isim fa'il itu zamannya itu hal sama istiqbal. Kalau hal itu sekarang, berarti sekarang sedang fasik. Orang itu sekarang sedang kafir. Tapi mana kita tidak pernah tahu kaifa akibatnya, nanti akibatnya kayak apa. Kayak apa kita perang Uhud, bencinya kita sama Wahsy karena membunuh Sayyid Hamzah, bencinya kita sama Khalid bin Walid karena dia panglima perang orang kafir. Tapi apa yang terjadi? Khalid bin Walid akhirnya masuk Islam, Wahsy sama. Mungkin sebagian mahasiswa, ini juga sekaligus sambut mahasiswa baru, mungkin sebagian mahasiswa kecewa punya bapak yang lugu, yang awam, mungkin yang jualan pentol, mungkin yang apa. Tapi justru itu menginspirasi anak-anak untuk tidak punya nasib kayak bapak. Sementara kadang yang kita anaknya orang mapan justru inginnya nuntut yang bersifat material.
materi. Jadi akhirnya apa? Setelah yang anaknya orang awam, anaknya orang lugu ini jadi orang, nanti jadi kebanggaan. Saya ini anaknya orang biasa bisa jadi dekan. Tapi yang menggerakkan itu apa? Yaitu harapan. Makanya ciri khas madzhab Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak boleh mengkafirkan orang lain, karena dengan itu berarti Anda memutuskan hubungan Allah dan hambanya. Gak boleh. Anak saja nggak boleh dipisahkan dari orang tuanya. Nggak boleh kamu menjual pedet atau anak sapi terpisah dari indukannya yang masih menyusu. Apalagi ini at-tafriq bainal abdi wa rabbi. Kebutuhan dasar seorang manusia adalah berhubungan dengan Tuhannya. Lalu orang ini kita putus hubungannya dengan apa? Tuhan. Dan begitu seterusnya. Sehingga tadi Nabi, meskipun yang menyakiti Nabi ini orang-orang kafir yang sangat biadab, ketika mau dihabisi sama malaikatul jibal, itu Nabi masih ngendikan bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Jadi ini yang sedang kafir saja Nabi tidak berhenti Saya sering ketemu bapak-bapak itu cerita ke saya, Gus dulu itu tidak puasa gara-gara anaknya ikut program Iqra atau Qiraati atau yang bu'ala, pokoknya ikut TPA. Itu anaknya puasa, masih kecil. Karena masih kecil puasa itu digendong. Lama-lama bapaknya ini malu, anakku itu poso, akhirnya ikut poso. Kalau wisuda khataman Quran itu banyak bapak-bapak itu nangis. Kalau ditanya itu ya lucu. Beliau-beliau ini kadang nggak bisa baca Quran, anaknya bisa hafid. Wisuda kampus juga sama. Kadang bapaknya nyuruh saya, wis bacaannya gak parlentes, gue tok duwe so. Anaknya kadang kumplot. Coba kalau kita melihat orang awam langsung tidak berpengharapan, maka generasi berikutnya akan hilang. Karena kita memutus apa? Makanya agama ini bagi siapa? Liman kana yarjuwaha wal yaumal akhir. Agama ini bagi siapa yang selalu punya. Indonesia pernah gak merdeka, pernah ada gestok, pernah ada apa saja, dan sekarang baik-baik saja. Sekarang juga ada masalah pandemi, masalah apa. Tapi kita selalu berharap akan baik-baik saja. Karena agama ini liman kana yarjuwaha wal yaumal akhir. Kemudian berikutnya saya akan terangkan metode dakwah, metode mengelola ilmu supaya lebih baik, lebih manfaat. Ini saya menyitir ini, mohon dibuka halaman tentang apa metode. Tentang Sayyidina Umar diprotes sama beberapa sahabat karena beliau cara mimpin itu keras sekali. Kalau Abu Bakar lembut sekali. Jadi sama-sama dua pemimpin besar dalam Islam. Yang Umar itu keras sekali, yang siapa? Abu Bakar lunak sekali. Halaman 25. Ya ini saya baca halaman 25. Jadi kan Rasulullah SAW kita tahu ketika intaqala ila rafiqil a'la, ketika pindah ke alam itu. Karena tentang Nabi itu gini Pak Rektor, jangan sampai kita yang NU atau yang Ahlussunnah wal Jamaah itu menamai Nabi itu meninggal. Jadi memang kalau ulama itu aturannya agak jelimet. Pernah ada Imam Malik ketemu orang, ila aina anta, kamu kemana? Zurtu kubron Nabi, saya mau ke kuburannya Nabi. Itu dineng sama Imam Malik. Orang itu gak ditanya. La taqul kubron Nabi, wakul zurtun Nabi. Makanya orang Indonesia itu luar biasa. Yang paling awam pun kalau ditanya, kamu kalau haji mau kemana saja? Ziarah Kanjeng Nabi. Gak ada yang keterucut bilang ziarah kuburannya. Fa'inan Nabiya hayyun, karena menurut keyakinan kita Nabi itu masih hidup, hanya intikal pindah ke alam barzah. Sehingga orang Indonesia itu luar biasa. Orang paling awam pun kalau ditanya, kamu mau kemana setelah ibadah haji selesai? Mau ziarah Nabi. Gak ada yang menambahi kata kuburan. Itu sudah jadi kultur, sehingga mereka melafadzkan meskipun tidak paham ya ngomongnya gitu. Kenapa umrah? Sampai ziarah Kanjeng Nabi. Di brosur juga gitu, ziarah ke Nabi, bukan ke makamnya. Jadi itu kultur kita sampai seperti itu. Ya kita tahu Abu Bakar mengganti Nabi. Abu Bakar itu al-layyin, dia halus sekali.
Resiko halus adalah ketika melihat kemungkaran juga tidak berontak. Dan itu masalah karena ciri utama agama Islam itu nahi mungkar. Sehingga Abu Bakar justru merasa yang mengganti beliau itu harus figur yang mewakili nahi mungkar, karena beliau merasa mewakili amar ma'ruf. Sehingga sahabat itu kaget sekali ketika ditanya siapa yang menggantikan engkau. Beliau menjawab Umar. Dua figur yang berbeda, perasaannya orang tuh nggak akan terlintas Abu Bakar kok memikirkan bahwa penggantinya itu adalah Umar, karena ini dua figur yang sangat kontras. Yang satu sangat lunak, yang satu sangat keras. Tapi kenapa akhirnya Abu Bakar itu minta diganti Umar? Kalau kita hidup di Jogja, di Solo, di kultur yang halus, mungkin seneng sama figur kayak Abu Bakar. Tapi misalnya Anda hidup di Kolombia, misalnya di daerah narkoba, di daerah-daerah yang keras, Anda akan butuh kayak Sayyidina Umar. Makanya dalam tarikh itu unik. Nabi pertama kali jadi Nabi dan yang Islam sudah ada beberapa, di antara yang sudah Islam itu Abu Bakar. Tapi Islam itu diteror oleh orang-orang kafir. Kalau mengaku Islam dijotosi, mengaku Islam disiksa. Sehingga Nabi itu angen-angen, waduh nak sing Islam melunak-lunak ini repot. Suatu saat Nabi jalan-jalan melihat Umar di pasar dan beliau sedang gulat. Jadi Umar itu preman, jadi kalau gulat itu menangan. Terus kata Nabi, Allahumma a'izzal Islam di Umar, semoga yang mau Islam yang jenis seperti ini. Betul. Sebagai riwayat ada yang cerita Nabi doa Senin gitu, Kamis sudah Islam. Pertama Islam masuk Umar, Umar masuk apa? Islam. Apa yang dilakukan? Bikin pengumuman. Siapa yang mengganggu Nabi Muhammad SAW akan saya bunuh. Sehingga gentenan orang kafir yang delik, bukan lagi orang Islam yang delik, tapi orang kafir yang sembunyi. Dan awal itu pula dimulai fasda bimal tu'mar. Artinya apa? Figur kayak Abu Bakar itu belum memenuhi kebutuhan ketika ketemu orang kafir-kafir yang rese tadi. Sama. Andai kan semua orang Islam itu lunak, itu nanti kalau ketemu yang harbi, ya tentu yang kita masalahkan itu kafir yang harbi, yang ingin merusak kita, bukan orang kafir yang mau berbaik sama kita. Walhasil singkat cerita Abu Bakar ini ingin diganti Umar, karena ada kebatilan-kebatilan yang masif, ada kebatilan-kebatilan yang aktif. Singkat cerita ketika Umar mimpin ditanya sama Abdurrahman bin Auf, engkau mengganti orang yang sangat lunak sementara engkau sangat keras. Nah, ini yang terus dijawab, ya Abdurrahman, wallahi laqad lintu linnasi hatta khasyitu wa fil lail thumma stadadtu alaihim hatta khasyitu wa fi syiddah fa'ilal makhraj. Jadi intinya gini ya, ini saya beri analogi. Kalau kita misalnya punya keluarga yang nakal, misalnya yang pergaulan bebas, kalau ketemu paman atau Pak D yang lunak, ngajak pacarnya di situ nggak ditegur, melakukan hal yang haram nggak ditegur, pasti ponakan ini berpikir wah nggak apa-apa, nyatanya Pak D saya nggak negur. Intinya apa? Kalau terlalu lunak menjadikan keponakan ini yang salah tidak tahu kalau itu salah karena nggak ditegur. Kebalikannya kalau pamannya ini terlalu keras, ponakannya juga nggak pernah main ke sini, jadi ya rapo berdidik, ke situ saja enggak. Jadi akibatnya sama, yang terlalu lunak ya nggak bisa didik karena membiarkan, yang terlalu keras juga nggak bisa didik karena ketemu saja enggak, karena ponakannya pasti ya berani ke situ. Intinya apa? Terlalu lunak ya masalah, terlalu keras ya masalah. Maka kata Sayyidina Umar, ketika aku pakai metode dakwah lunak, saya juga takut dosa. Karena lunak adalah bisa saja pembiaran terhadap maksiat. Tapi ketika saya terlalu keras, saya juga takut dosa. Karena keras itu menjadikan tidak berkesempatan komunikasi, tidak berkesempatan interaksi. Natijanya sama, hasilnya sama, sama-sama orang berdidik, tidak berkesempatan mendidik. Itu yang dimaksud Sayyidina Umar. Wallahi laqad lintu linnasi hatta khasyitu wa fil lan thumma stadadtu alaihim hatta khasyitu wa fi siddah. Jadi dakwah yang terlalu lunak juga masalah kayak tadi. Tapi saya ini cerita zaman dulu ya, saya tidak ingin dalam konteks bernegara yang baik itu ada ekstremitas, karena ini kan cerita
zaman dulu orang kafir itu sangat ekstrim, mengancam membunuh yang mau masuk Islam, sehingga Nabi butuh figur orang kayak Umar yang berani ngancam balik, yang berani ngancam. Nah kalau dulu kan enggak, gara-gara belum ada Umar, Abu Bakar CS-nya hanya jadi objek intimidasi orang kafir. Tapi gara-gara Umar masuk Islam, gantian Umar yang intimidasi mereka, dan barokahnya itu kemudian Islam nggak diganggu lagi. Nah artinya apa? Kita sebagai dai ini berkebutuhan macam-macam. Makanya terus di fikih disimpulkan, jika ketemu orang kafir yang harbi, yang keras, kita boleh keras. Makanya qatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Sehingga ulama dulu yang merangi Belanda, merangi Jepang, karena mereka merangi kita. Tapi kalau mereka tidak merangi kita, tentu kita diharamkan merangi mereka. Nah bayangkan misalnya zaman Belanda jajah kita, Jepang jajah kita, terus kamu fatwa yang lemah lembut, ya repot. Zaman itu ya nggak jadi merdeka dengan fatwanya seperti itu. Nah, Islam itu menyediakan itu semua. Ada fatwa saat perang, juga ada fatwa saat negara normal. Kalau ketika negara normal ya fatwanya tentu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tapi apapun itu sudah saya niati di sesi ngaji ini, saya akan cerita agama ini liman kana yarjuha wal yaumal akhir. Jadi cerita pokok yang ada di hadis sahih adalah ketika Malakul Jibal menawari Rasulullah SAW untuk menghabisi orang-orang kafir Mekah, Nabi ngendikan, tapi saya berharap dari anak turun mereka menjadi mukmin. Ini bapaknya masih kafir. Nabi berharap generasi ini selesai dengan melahirkan orang-orang mukmin. Jadi setelah Abu Jahal itu ya sudah selesai, karena Abu Jahal melahirkan orang namanya Ikrimah. Khalid lebih ngeri lagi. Khalid itu punya bapak namanya Walid. Wah itu lebih parah lagi. Walid bin Mughirah itu biadab-biadabnya orang Mekah yang paling mengganggu Nabi. Tapi punya anak Khalid bin Walid yang nanti menjadi panglima terbaiknya umat Islam. Wahsy, kayak apa Nabi tidak senangnya sama Wahsy? Karena membunuh ahabban nasi ila Rasulillah. Sampai saking gak senangnya Nabi itu, sudahlah Wahsy, iman kamu saya terima, tapi tolong kalau ketemu saya kamu menghindar. Setiap saya melihat kamu, saya akan ikan pamat saya Sayyid Hamzah. Tapi iman kamu sudah saya terima. Sehingga masyhur itu dalam sejarah, Wahsy ketika perang Yamamah yang dipimpin Abu Bakar, dia berkeinginan membunuh Musailamah Al-Kadzab. Ada yang baca Musailamah Al-Kadzab. Kata beliau, kata Wahsy, saya berjanji fakama qataltu ahabban nasi ila Rasulillah saat tulu abghadun nasi ila Rasulillah. Saya bersumpah karena saya pernah berdosa membunuh orang paling dicintai Rasulullah, saya akan membunuh orang yang paling dibenci Rasulullah. Itu membunuh Musailamah Al-Kadzab yang ngaku sebagai nabi. Artinya apa? Orang yang biadab Wahsy, yang bunuh Hamzah sampai seperti itu, gila setelah dibunuh disobek perutnya oleh Hindun, kemudian jantungnya dikunyah. Kayak apa? Tapi Hindun akhirnya ya jadi muslimah, Wahsy jadi muslim. Nah kenapa bisa begitu? Karena selalu ada. Nah contoh terakhir, harapan yang tidak kesampaian tapi efeknya bagus. Abdullah bin Ubay bin Salul itu ketua orang munafik. Kayak apa fitnahnya Abdullah sama Rasulullah. Tapi ketika Abdullah bin Ubay itu meninggal, itu anaknya minta supaya Nabi itu ngasih gamisnya, sama Nabi dikasihkan supaya dipakai mengkafani siapa? Abdullah bin Ubay. Dan ini Ra'isul Munafikin. Bahkan setelah Nabi datang di jenazahnya itu, keluarganya minta supaya Nabi itu corong Jawa kayak ngidoni, semua visinya disuruh ngidoni bin barokah untuk idoni kanjeng Nabi, diturutin. Orang tuh heran semua, kayak apa salahnya Abdullah bin Ubay bin Salul sama Nabi. Nabi itu tiap jalan satu langkah, dua langkah, dihadang sama Umar. Ama tadzakarta ya Rasulullah qala Ubay kada wa kada. Engkau apa enggak ingat kayak apa Ubay menghujat engkau? Engkau apa enggak ingat kayak apa Abdullah bin Ubay mencibir engkau, menghina umat Islam? Hati Umar, sudah tanah kayak Umar, kamu minggir saya mau ke sana. Sampai terakhir Nabi mau mensolatkan, sudah tak mau takbir, baru ada ayat turun, wala tusolli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabr. Terus Nabi gak jadi sholat. Tapi apa yang terjadi? Meskipun Abdullah bin Ubay akhirnya Nabi gak boleh sholat, aslama min qaumihi wa ashirati alfu ahli baitin.
Karena sikapnya Nabi yang simpatik ini, keluarga Abdullah bin Ubay masuk Islam semua. Wong kok sebaik itu? Orang kok sebaik itu? Jadi artinya apa? Jangan-jangan orang yang sedang mati karena oplosan, punya ibu yang muslimah, punya keluarga besar yang muslim, sehingga ketika seorang kiai datang ini menjadi simpatik. Pak Yayu Api, ya masih anakku mati ini ya dihormat. Keluarganya Abdul bin Ubay gitu, wong kok api kayak Muhammad, ya diangkar, mereka masih munafik. Akhirnya mereka masuk Islam semua, gara-gara melihat berkat Rasulullah SAW betapa halusnya, dan itu menjadi manhaj kita. Jadi di NU itu ditonggo fasik, terkenal koruptor, terkenal macam-macam, diundang-undangan ya teko. Itu bukan menghormati orang fasik. Wah ini berarti melegitimasi kefasikan. Jadi sudah orang fasik kok datang. Sebetulnya itu mendatangi sebuah harapan, mendatangi sebuah harapan. Jadi kita berkawan orang fasik, punya berkawan dengan harapan. Jadi ini ciri khas madzhab-madzhab ahli sunnah wal jamaah, dan saya mohon ilmu ini menjadi ilmu yang jadi pegangan kita. Keempat, kenapa itu kita lakukan? Ini ada di kitab Hikam, pernah saya ajarkan juga ketika Fakultas Kedokteran UGM kesini. Kenapa ini kita ajarkan? Yang keempat, ini contoh saya yang terakhir. Karena sebetulnya kita benci orang maksiat itu karena kebetulan orang itu tidak ada hubungan dengan kita. Misalnya begini, kamu dipisoi orang, kan memaafkan itu susah. Coba bayangkan yang misoi itu anak kamu kepada orang lain, kamu berharap apa? Orang itu memaafkan anak kamu. Kalau pertanyaannya, wah misoi kudu diwales, kudu ditabokin, kalau orang mengumpat itu harus ditangani. Pertanyaannya, kamu fatwa jujur karena kebetulan yang salah bukan anak kamu. Coba kalau yang salah itu anak kamu berharap dimaafkan apa dipukulin? Dimaafkan. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diangkat di alam malakut, kemudian melihat orang maksiat, menurut kamu Ibrahim orang-orang maksiat itu diapakan? Habisi saja ya Allah. Mereka hidup di bumi, makan dari rezekimu, tapi maksiat terus. Sama Allah diturutin. Sampai 3 kali, ada 3 peristiwa. Ya, ada yang maksiat zina, ada yang maksiat maling, ada yang maksiat apa. Suatu saat Nabi Ibrahim disuruh nyembelih Ismail. Itu anakmu sembelih. Tidak bisa ya Allah, ini samrotu fuadi, ini buah hati saya, wahib ini kesayangan saya. Nah kenapa tidak boleh dibunuh? Ya ini kan kesayangan saya. Nah, ya kenapa? Ya karena anak saya. Terus kata Allah, kamu apa tidak ingat di malam ketika kamu saya mi'rajkan, itu hamba saya yang bikin saya, kamu enak aja usul kamu bunuh. Setelah saya usul supaya anak kamu bunuh, kamu tidak mau. Memangnya kamu lebih sayang sama anakmu ketimbang saya sama hamba-hamba, aku juga sayang. Enak saja kamu tidak ingin, tidak ikut bikin, hanya usul supaya tak bunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim sadar sebenarnya kebencian kita sama maksiat itu karena kebetulan itu udah anaknya. Coba kalau kamu jadi dosen lihat mahasiswa goblok itu mantelnya bukan main, tapi kalau itu anak kamu, wah dosen itu sing apian, ora oleh kereng-kereng saate bocah. Kalau dalam guyonan saya sering sebagai kiai itu sering guyon. Kalau ada pembantu mecahkan piring dimarahin, itu pasti salahnya dua. Mecahkan piring dan tidak cantik. Sekali itu cantik, apa majikannya bisa marah? Itu pasti. Begitu juga wong nyulayani janji kok diamuk. Itu mesti orang atasan. Coba kalau yang nyulayani Pak Mustafid ini rektor, sepurane aku terlambat, dia betul nopo-nopo. Tapi kalau yang terlambat ini office boy atau karyawan, nggak disiplin, nggak profesional. Maka kalau ada kemarahan terhadap kesalahan, pasti sebabnya dua, salah dan tidak prospek. Ada, tapi ini nggak diomongkan, yang kedua ini nggak diomongkan. Nah itu semenjak itu sadar kearifan. Jangan-jangan kebencian kita terhadap maksiat itu sebetulnya bukan karena maksiatnya saja, karena kebetulan itu tidak keluarga kita, tidak anak kita. Nah kearifan-kearifan seperti ini itu harus hidup di komunitas Nahdlatul Ulama, di komunitas NU, umumnya di komunitas Islam. Jadi jangan belajar Islam dari segi lunak saja, karena nanti kan itu yang kamu ajarkan, nanti kita kesulitan cari metode ketika menghadapi penjajah. Itu ya ada momennya sendiri. Islam ekstrim itu ada momen ketika ada penjajah. Tapi ketika negara sekarang sudah normal, kita harus semua berhikmati wa bi'idzatil hasanah. Tapi apapun itu saran saya satu, orang nggak boleh nggak punya
harapan. Karena agama ini limangkana yarjuwaha wal yaumal akhir, bagi yang selalu punya harapan. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Gus Bahak yang telah menyampaikan paparan tentang ilmu manfaat yang sangat padat dan sangat mencerahkan. Kata kunci dari ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang selalu memberikan harapan kepada siapapun, kepada masyarakat akan perubahan yang lebih baik, akan masa depan Indonesia yang lebih baik, akan kita sendiri yang lebih baik. Bukan ilmu yang memutus harapan, bukan ilmu yang menciptakan pesimisme, apalagi yang mencaci maki. Nah, saya kira itu poin penting dari selanjutnya acara berikutnya tadi ya kan ini harus sampai nawakona ini ilmu yang memberikan harapan, yang mampu membuka harapan, yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Nah, itulah ilmu yang yang bermanfaat kan? Ilmu yang membuat kita optimis menghadapi tantangan hidup, ilmu yang membuat kita optimis untuk menghadapi persoalan-persoalan bangsa ini, persoalan kemanusiaan dan lain-lain. Dan itu dan itu harus dimulai dari prinsip yang ada di Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu cirinya adalah ilmu yang salah satu ciri khas dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah yang tidak mengkafirkan orang lain, yang tidak mudah untuk menyesatkan orang lain atau mengkafirkan orang lain. Nah, di situ untuk mencapai itu dibutuhkan beberapa metodologi atau metode pengelolaan ilmu yang tadi disebutkan, bagaimana kita mengelola antara dua titik ekstrim, uswah yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam, juga Nabi Isa alaihissalam, kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dua figur yang berbeda, yang sangat berbeda, akan tapi keduanya mampu menjawab kebutuhan masyarakat saat itu. Jadi kemudian pengelolaan ilmu adalah ilmu yang juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat saat itu. Saya kira poinnya itu semoga yang saya simpulkan ini tidak salah kan? Kalau salah ditasek Pak Anies kan? Acara berikutnya adalah tanya jawab kan? Monggo kepada hadirin atau juga kepada mahasiswa yang kebetulan mengikuti secara daring untuk menyampaikan pertanyaan. Ini saya akan cek pertanyaan yang muncul di channel YouTube. Oke, Gus, ada pertanyaan nih Gus. Yang pertama adalah dari mahasiswa teknik. Kapan ilmu yang baik itu menjadi ma'ruf dalam penerapannya? Tidak ada jawab dulu, nanti tak dulu tak. Sekarang yang kedua, mungkin satu dulu bisa.
Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sauki, ingin bertanya kepada Gus Baha. Yang pertama, menarik konsep dengan ilmu yang bermanfaat adalah ketika muncul pengharapan, sebuah pengharapan. Apakah ketika ilmu-ilmu seperti eksakta, seperti matematika dan sebagainya itu, bahkan mahasiswa baru itu, wah saya udah nggak berharap untuk, wah apa ada kuliah matematika ya? Apakah itu termasuk tidak bermanfaat? Terus yang kedua, ilmu manfaat dan barokah, apakah keduanya itu artinya sama? Ketika di pondok pesantren itu kan ada tradisi seperti kita harus menghormati para kiai agar ilmunya barokah atau manfaat. Nah, bagaimana kondisi itu diterapkan di lingkungan universitas yang berbeda kulturnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir terkait dengan bagaimana persoalan antara keinginan untuk mencari ilmu dan keterbatasan pembiayaan. Ingin mencari ilmu yang bermanfaat, tapi karena saya dihadapkan oleh persoalan biaya, Gus. Itu curahan hati itu, Gus. Begini ya, jadi kalau mencari ilmu itu kan kalau dalam tradisi, sebenarnya itu nggak tradisi pesantren ya, tradisi Islam. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau bicara tentang keterbatasan itu ya sebetulnya mesti ada keangkuhan. Misalnya orang miskin kok ingin cari ilmu, misalnya mondok sampai Mekah atau sampai Amerika, itu pasti terbatas. Jadi makanya kalau di ilmu tasawuf, orang miskin itu tidak ada. Yang menjadikan miskin karena kamu tamak itu ingin. Jadi coba misalnya kita punya uang 1 juta per bulan, mampu 1 juta, terus mondok yang 1 bulan 200.000, kan kita kaya karena mampunya 1 juta, mondok hanya 200.000. Tapi kalau punya uang 1 miliar tapi ingin sesuatu yang nilainya 2 miliar, maka agak kesampaian. Jika kalau dalam ilmu tasawuf itu yang menjadikan kamu miskin itu ya keinginan kamu. Ya, yang menjadikan kamu miskin atau merasa terbatas itu ya keinginan kamu. Makanya pernah ada orang, saya berkali-kali cerita, pernah ada orang miskin, nggak cantik lagi soal saya, Gus saya ini doain supaya suami saya kaya. Terus saya bilang, sudah ada usah, kata saya. Kenapa? Nanti kalau suami kamu kaya, pertama yang dievaluasi rumah, ditata, kedua mobil ganti alat, ketiga kamu. Karena sudah kaya gini kok istrinya jelek. Terus akhirnya udah Gus nggak usah didoain kaya gitu. Karena pasti tadi lama-lama jadi target evaluasi. Setelah suami ini kaya, yang dievaluasi pertama mungkin rumah, habis itu mobil, lama-lama apa coba? Nah makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu keterbatasan itu tidak ada. Keterbatasan dimulai dari ketamaan kita. Sebenarnya memang saya rasakan ya enggak ada. Makanya masyhur itu Abu Yazid Al-Bustami nyuruh muridnya, ini ada uang 5, ya kalau sekarang mungkin 100.000, belikan daging 1 kilo. Pulang muridnya, wah ini tidak cukup, harganya 150. Ya terus kata gurunya arkhisuhu, ya bikin yang lebih murah. Ya tidak bisa, 100.000 aja nggak cukup, apalagi arkhisuhu bitarki. Ya sudah, kalau uang 100.000 nggak cukup ya kamu jangan ingin makan daging, selesai kan. Jadi ya kamu jangan ingin makan daging. Jadi hidup ini menjadi mahal itu karena ketamakan kita. Sebetulnya kalau orang mau belajar alim itu di Indonesia banyak orang alim, tapi gara-gara dia merasa saya puas kalau belajar di Al-Azhar, saya puas kalau belajar di Ummul Qura, akhirnya dia tersiksa. Sama pondok lokal sudah tidak mau karena keangkuhannya, sama pondok yang di luar negeri nggak mampu karena keuangannya. Begitu juga masalah intelektualitas, dia di Amerika ada kuat tapi sudah mencibir kampus yang ada di Indonesia. Jadi makanya kalau belajar ilmu pesantren itu nomor 1, karena barokahnya tasawuf itu orang bisa mengukur. Misalnya gini, ada cowok umumnya kan seneng cewek cantik, harusnya dia ngukur, kalau saya dapat orang cantik yang nilainya di atas saya, berarti saya objek cibiran. Tapi kalau dapat yang sebawah saya yang subjek,
Jadi ya keren lah, daripada dinyak mendingan ngenyek. Ya maksud itu dia perhitungan, tapi kan lumayan maksudnya daripada nuruti tamaknya tapi tidak kesampaian. Kalaupun kesampaian dia tidak posisi subjek tapi posisi apa? Objek. Daripada tangganan kiai top jadi penderek, mendingan yang di shelter belakang jadi aktor kan. Jadi itu ada perhitungannya. Dan ilmu tasawuf itu mengelola itu. Makanya di pondok, di ilmu tasawuf itu nggak ada orang medit. Yang ada itu orang tamak. Karena begini Pak Rektor, kalau dalam berpikir tasawuf itu, kamu sampai menghukumi orang lain kikir atau medit itu karena kamu punya keinginan. Coba kalau kamu enggak. Makanya saya itu sering sama ngandani orang-orang yang mengundang saya. Orang undang saya itu berjudi karena gara-gara ingin undang itu gampang kecewa kalau saya tidak bisa. Coba kalau dari awal gak ingin undang kan gak pernah kecewa. Kamu menghukumi teman kamu medit itu karena kamu ingin utang, coba tidak pernah ingin utang kan gak pernah menghukumi itu medit. Jadi makanya kita pasal tidak pernah kritik medit karena sebetulnya medit itu diawali dari orang berharap. Coba hubungan kamu dengan Pak Rektor ini baik-baik saja, tapi sekali kamu punya keinginan, Pak Rektor tolong masa ini dinaikin, masa jabatan saya gini-gini dok naikkan sedikit, terus gak diturutin, wah rektornya akhir ya. Makanya saya itu sering ngomongkan, saya ini kan sudah ngaji murah, ngaji gak usah biaya, ngaji gak usah diundang, supaya ini murah, sekali berkeinginan ini potensi kecewa. Saya ini kan ya sibuk, urus anak, urus pondok, tapi kalau orang undang gak diturutin ya kecewa. Diturutin ngecewakan santri saya, jadi makanya orang undang saya harus istighfar, karena mesti salah, orang mungkin salah, mesti salah. Saya sendiri juga istighfar, karena kalau ada orang undang tidak bisa juga merasa salah. Saya pernah didatangi undangan dari Kalimantan, gubernur kesini jauh-jauh, kesini saya mohon sekali gini-gini. Saya bilang saya juga mohon sekali jangan maklumi saya. Ya sama-sama nggak bisa. Karena itu orang ilmu tasawuf itu kecewa itu dimulai dari keinginan. Makanya ilmu tasawuf yang dikritik itu tamak. Coba kalau ada orang kamu bilang sombong, kenapa? Banyak orang melete di jalan, kamu udah bilang sombong. Tapi ketika anda berkeinginan untuk dihormati, misalnya kamu tanya, terus bayangan kamu kalau tanya itu kan dijawab pakai tangan kanan, orangnya naik motor ya turun dulu. Ternyata enggak. Tahu rumahnya Gus Bah, gak ngerti. Jawabnya pakai tangan. Wah orang itu sombong sekali. Kenapa kamu sombong? Karena kamu punya keinginan. Kalau kamu nggak punya keinginan, bahwa orang itu kayak apa kan kamu tidak mendesak untuk menvonis sombong apa enggak. Makanya ilmu tasawuf itu ilmu yang ngelola kun murodan walatakun murid, dan sudahlah hidup itu jangan banyak karep, nanti banyak kecewa. Ya memang harus dilatih, ini kan ngaji NU ya, harus dilatih. Orang itu supaya gak kecewa, jangan banyak. Makanya saya sering bilang ke istri saya tuh bayangkan istri kalau saya datang dari Jogja, saya sampai sekarang ke Jogja itu ya sering gitu. Bayangkan saya pulang itu pokoknya istri saya masih hidup, masih sholat, masih Islam, itu udah gak pernah bayangkan datang disambut, dibikinkan teh, mari kecewa. Jadi saya biasa datang tuh ya istri saya tidur, dia tidur, anak saya ini dan gitu aja. Karena sekali saya punya harapan mesti kecewa. Bayangkan perlakuan istri seperti ini gini. Jadi kalau orang kecewa itu karena khayalnya sendiri, karena harapannya sendiri. Nah itu yang nggak dipelajari di kampus. Jadi ilmu tasawuf itu ilmu yang ngelola itu. Makanya saya bayangkan misalnya Universitas NU Jogja memperlakukan saya gini aja, ini sudah bagus, nggak ada pernah harapan lebih, kecewa nanti. Jadi itu ilmu tasawuf. Jadi apa hidup itu dianggap selesai. Saya bayangkan nanti mati itu ya mati aja sudah. Bayangkan surga itu ya yang gampang-gampang saja. Nah masalahnya sekarang orang itu harapannya tinggi, fisiknya tidak cukup, keterbatasan ya, makanya ada keterbatasan. Jadi keterbatasan itu karena ada harapan tadi. Sebenarnya kalau tidak banyak harapan juga nggak ada keterbatasan. Tapi sekali ada harapan, banyak harapan pasti banyak kecewa. Itu kalau kamu minta jawaban saya khas pesantren. Kalau nggak khas pesantren malah enak. Gimana Gus kalau mau ngaji atau mau kuliah ada keterbatasan? Ya sana utang ke lembaga pinjaman malah ribet kan itu kan tidak rumus saja kalau terus atau duha terus ben sugih. Ala agama tinggu sarana materi kan. Makanya saya jawab saya tasawuf. Jadi keterbatasan itu, kecewa itu dimulai dari keinginan.
Kamu sampai menghukumi orang lain sombong karena kamu ingin dihormati. Coba kalau kamu tidak ingin dihormati, kan banyak orang di jalan, di perapatan gitu, duduknya gini sambil rokok. Kamu tidak akan menghukumi itu sombong karena kamu tidak punya kepentingan. Tapi ada orang yang kelihatannya sopan, ketika kamu tanya terus dia jawabnya cuek atau jutek, oh sombong betul orang itu. Kamu mulai menghukumi sombong karena apa? Punya keinginan yang tidak kesampaian. Makanya di ilmu tasawuf itu yang dikelola satu itu keinginan. Karena keinginan ini yang merusak segalanya ketika tidak kesampaian. Makanya saya termasuk kiai yang sebetulnya kalau boleh milih itu nggak suka kenal banyak orang, karena takutnya banyak keinginan terus banyak kecewa. Masyhur itu ada dua fatwa di kitab Minhajul Abidin. Ada seorang ulama berfatwa aksir min ma'rifatin nas. Kamu memperbanyak teman, karena kalau banyak teman itu banyak penopang gitu. Yang satu ulama berbilang aklil min ma'rifatin nas, kamu jangan banyak kenal orang. Dua orang ini debat, tapi kalau tidak banyak kenal orang, tidak banyak relasi. Kalau tidak banyak relasi, kita kalau ingin apa-apa repot. Terus kata ulama yang satu, wahal tungkiru ilaman ta'rifu, bukankah kamu akan kecewa hanya dengan orang yang kamu kenal? Kamu kan tidak bisa kecewa sama orang yang tidak kamu kenal. Jadi pertemanan itu ya juga harus siap kecewa, karena kamu pernah putus cinta sama orang yang tidak pernah kamu pacarin, kan tidak pernah. Soalnya ada artis cantik, wah saya putus cinta dengan dia, kan tidak bisa seperti kenal saja, enggak. Dan kamu tidak dulu ketika yang cantik ini pacaran sama orang lain. Tapi pacar kamu mesti elek, kok lanang liya senyum cemburu. Gara-gara apa coba? Kenal dan berpengharap. Jadi, nah bayangkan kalau semua orang itu berharap sama presiden, ya tambah kecewa. Berharap sama menteri tambah kecewa. Termasuk berharap sama kiai. Bayangkan kiai itu ya baik, kalau ada tamu ditemuin, kalau diundang yang mau. Ya gara-gara bayangkan gitu terus dia gampang kecewa. Dia nggak mikir kalau kiai ya punya urusan, itu nggak mikir dia pakai versinya sendiri. Ya sama seperti suami, bayangkan kalau dia datang istrinya bangun bikin teh, padahal istrinya baru tidur 10 menit, turun lagi 10 menit tangi mari sirah ngeluh ora dipikir. Kalau saya termasuk dia yang marah, jadi normal. Saya tidak pernah bayangkan datang terus disambut istri. Saya bayangkan kalau dia baru tidur 10 menit saya buka untuk bikin teh kayak apa. Saya kalau tidur 10 menit itu ya bangun itu ngeluh, gak enak. Ya sudah, bayangan saya saat datang istri saya masih hidup, sudah bagus. Sudah bagus. Dengar kabar masih sholat ya bagus lah. Dengar kabar masih sujud ya bagus, karena nanti ini terindah dia, terindah status istri kita karena pernah sholat, pernah sujud. Apa nanti di akhirat ada pertanyaan, kenangan terindah saya sama istri itu dibikinkan tidak ada. Jadi orang itu berpikir yang waras, tidak usah neko-neko. Makanya Sayyidina Utsman ketika dikepung orang-orang Khawarij, itu ketika ada acara sholat itu beliau makmum orang yang ngepung beliau. Orang itu tidak ikhlas, orang yang mau niat buruk kok beliau makmum. Jawabannya lucu Sayyidina Utsman, as-sholat ahsanu ma ya'malun nas fa idza ahsanan nas fa ahsin ma'ahu. Sholat itu perilaku manusia terbaik, maka ketika mereka sedang baik kamu ikut saja. Coba kalau semua orang Islam itu kayak kita, sholat itu perilaku terbaik seorang mukmin. Istri kita sholat, anak kita sholat, santri kita sholat, ya itu saja, ingat-ingat bahwa mereka punya perilaku terbaik, dan itu alasan kita mau berteman dengan mereka. Tapi enggak, sholatnya sudah benar, wudunya sudah benar, hanya karena istri gak bikin teh kita marah. Berarti kita apa? Menghilangkan jejak terbaiknya, mengenang sesuatu yang tidak prinsip, yaitu tidak nyambut bikinkan teh. Betapa bodohnya kita. Jadi kata Sayyidina Utsman ketika orang Khawarij itu sholat, dia makmum, beliau makmum. Diprotes sama penggemar beliau, ini gimana engkau makmum sama orang yang nggak benar? Kata beliau, karena orang yang nggak benar ini sedang melakukan sesuatu terbaik, maka saya akan ikut. Makanya di sini pentingnya akidah di Ahlussunnah wal Jamaah. Shollu khalfa kullin barin wa fajirin. Mbok makmum itu fasik lah ke makmum tidak apa-apa, karena dia sedang baik. Ketika seorang fasik sholat itu artinya apa? Sedang melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidupnya. Makanya dalam tradisi pesantren itu ya sudah shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Sudah lah makmum sama siapa saja, satulannya saya sudah, tidak usah
bacaannya terbaik, fakihnya terbaik, perilakunya terbaik. Memangnya kamu mau menyeleksi siapa? Ada rektor misalnya, kesalahannya mungkin bacanya kurang baik. Yang bacaannya baik kadang jeblok di fakihnya, yang fakihnya sudah baik kadang jeblok di perilakunya. Kan orang tidak pernah sempurna. Misalnya kiai rata-rata fasih, kadang-kadang ya rodok diutang. Ada yang nggak punya utang, kadang-kadang punya masalah sosial. Ya namanya orang kan enggak. Makanya Nabi pernah ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kenapa itu? Karena perilaku manusia terbaik ya saat sholat itu. Makanya pentingnya sholat jamaah ya di situ. Makanya Siti Rasulullah nyantek saja, beliau makmum orang yang mau menyakiti beliau. Ketika diprotes, saya masih hafal, tadi itu ada di Bukhari itu ketika cerita Utsman dikepung. As-sholat ahsanu ma ya'malun nas, fa idza ahsanan nas fa ahsin ma'ah. Kamu juga harus berpikir begitu tentang istri kamu, meskipun dia salah dalam mengelola rumah tangga, salah dalam menjamu Anda pas makan. Kamu anggap itu sepele, ini mata ujungnya. Yang kamu ingat-ingat adalah istri saya punya perilaku terbaik dalam hidupnya, yaitu sholat. Kalau gitu kan jadi enteng. Kamu menganggap besar sesuatu yang menurut Allah besar. Yang paling besar dalam hidup manusia itu adalah sholat dan sujud. Dan istri kita sudah seperti itu, santri kita sudah seperti itu, tetangga kita. Tapi enggak, kita tahu-tahu pakai ukuran pribadi. Kita kecewa kalau sama tetangga, kalau tidak hormat kita, kalau tidak. Nah ini yang disebut dalam tasawuf hadzun nafsi. Kita didikte oleh hadzun nafsi. Kalau memenuhi keinginannya ya orang itu kita katakan baik, kalau enggak ya kita kecil. Yang bayangkan kalau agama ini dibawa orang-orang seperti ini. Jangan-jangan kita masuk ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa, orang yang menuhankan hawa. Ya begitu terus. Oh terus dewa ngono. Saya sudah jawab semua, pokoknya gitu. Kamu yang ngumpulkan. Ini Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita simak bersama kajian Gus Baha Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.